Bagaimana Islam bisa diterima dan masuk di Nusantara? Sebetulnya sejarah masuknya Islam di Nusantara ini guys, banyak versi. Ya. Dari perspektif sejarah misalnya. Perspektif sejarah itu para ahli-ahli sejarah membuat teori yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya teori Snuggergonya itu. Dia mengatakan bahwa Islam baru masuk ke Nusantara ini sekitar abad 11 sampai ke 13 gitu ya. Tapi ada juga teori yang lebih lama lagi misalnya seperti yang ditulis di Hashmi dan Profesor Hamka yang mengatakan bahwa Islam ini masuk ke Nusantara sudah sejak awal abad ke-8 akhir abad ke-7 misalnya. Ada lagi kalau dari perspektif asal muasalnya misalnya. Para sejarawan mengatakan bahwa Islam masuk dari pintu India. Gujarat, India, kemudian baru masuk ke Nusantara. Ada juga yang mengatakan bahwa enggak, Islam juga masuk dari Cina. Cina, Kamboja, kemudian Yunan, baru masuk ke Nusantara. Ada lagi yang sebagian mengatakan enggak, Islam masuk dari Arab langsung. Beberapa pedagang-pedagang orang Arab langsung datang ke Nusantara melakukan proses Islamisasi. Jadi dari segi asalnya itu juga banyak versi. Kemudian juga dari segi waktunya, ada yang mengatakan dari abad ke-7 akhir, abad ke-8 akhir gitu. Misalnya dalam kitab Iqdul Farid misalnya disebutkan bahwa Islam ini relasi antara Islam dengan Nusantara dengan Timur Tengah yang terkait dengan Islam ini juga sudah terjadi sekitar abad ke-11 bukan abad ke-13 misalnya. Ini dibuktikan dengan adanya surat dari Prabu Dewa Warman dari Kerajaan Sriwijaya yang menulis surat ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini banyak para sejarawan yang mengutip kitab ini. Yang menarik apa? Di surat itu Sri Dewa Warman ini menyebutkan pertama dia bercerita tentang dirinya bahwa saya ini raja diraja yang memimpin suatu negara dengan ribuan sungai dan ribuan pepohonan yang rindang, di daerahku tumbuh pohon gaharu yang keharumannya sudah tercium puluhan depa sebelum melihat bentuknya. Artinya yang pertama surat itu isi surat itu maksudnya isi surat itu yang pertama menggambarkan tentang sosok Prabu Dewa Warman dan kondisi geografis alam Indonesia yang indah. Yang kedua di surat itu disebutkan bahwa beliau menyampaikan hadiah kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah yang ketiga ini yang menarik. Tolong dikirim ke saya seorang guru yang bisa menjelaskan tentang agama Islam dan hukum-hukumnya kepada saya dan masyarakat saya. Ini kan luar biasa. Bagaimana pada saat itu Islam datang tidak hanya datang tapi dijemput melalui surat ini. Itu baru dari segi sejarah. Belum dari segi mitologi. Karena banyak mitologi yang berkembang di masyarakat kita tentang masuknya Islam di Nusantara dan itu diyakini oleh masyarakat dan membentuk pola pikir loh guys. Maka itu yang menyebabkan karakter Islam di Nusantara ini menjadi berbeda dengan di tempat lain gitu. Misalnya ada yang mengatakan mitos, ada yang mengatakan sejarah karena bukti ini ada disimpan di museum di Spanyol katanya, yaitu tentang utusan Khalifah Utsman bin Affan yang datang ke Nusantara menemui Ratu Sima. Terjadi dialog. Ini abad ke-7 akhir. Bahkan disebutkan di situ yang mimpin delegasi utusan Khalifah Utsman bin Affan itu adalah siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Gitu. Ya, terlepas bahwasanya ini kontroversi, ya yang kalau dihitung dari kategori tapi sebagian masyarakat ini dipercaya dan membentuk sistem kepercayaan, keyakinan yang akhirnya terlahir dalam suatu ekspresi sikap keberagamaan. Jadi ini beberapa data maupun beberapa cerita mengenai masuknya Islam di Nusantara. Nah, keberagaman ini bisa dimaklumi kalau dilihat dari pertama perspektif geografis Nusantara.
yang sangat luas dan berbentuk pulau-pulau. Sehingga mungkin daerah sini datang duluan tapi nggak terdata. Dan datanya baru ketemu belakangan. Nah mungkin daerah sini datang awal. Misalnya kayak di catatannya Ahasmi sama Hamka di situ disebutkan awal abad ke-8 sudah masuk itu di Perlak. Yang dipimpin oleh Nakhoda Khalifah itu mendarat di Perlak. Bahkan di Tengah Rai ini adalah sekte Islam Syiah gitu. 40 tahun berikutnya baru datang sekte Sunni. Mereka berantem sebentar kemudian rukun. Ya, rukun, damai. Bahkan ketika salah satu pimpinannya, sultannya meninggal yang dari Syiah, mereka nggak menunjuk sultan baru tapi langsung dibawa ke kepemimpinan yang Sunni. Ini menunjukkan bahwa perbedaan madhab, perbedaan sekte, perbedaan aliran di Nusantara itu fine-fine saja. Yang di Arab sana berantem misalnya Sunni Syiah, begitu datang ke Nusantara rukun itu. Bahkan tradisi-tradisi Syiah banyak dijalankan oleh orang-orang Sunni. Misalnya tradisi Tabot itu tradisi Syiah yang menggambarkan bagaimana bukan perayaan sih, peringatan atas wafatnya Sayyidina Husain. Tapi di Nusantara yang mengikuti tradisi itu orang-orang Sunni. Bahkan malah banyak orang Sunni yang praktekkan itu. Beberapa syair sholawat misalnya, sholawat likhom satun dan lain sebagainya. Nah, jadi karena luasnya cakupan geografis dan suasana yang berpulau-pulau ini yang menyebabkan keberagaman mengenai data dan informasi mengenai masuknya Islam di Indonesia. Ini bisa dipahami karena transportasi saat itu yang dominan kan kapal, bukan pesawat, gitu loh. Jadi ya wajar saja. Dan kapal pada saat itu masih dipengaruhi oleh kondisi alam. Ya kalau musim barat baru yang orang-orang dari sana datang ke sini. Nanti kalau musim timur baru mereka balik ke sana. Sangat tergantung pada alam. Baru revolusi industri 1.0 aja intensitas interaksi ini menjadi meningkat. Nah, itu dari segi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, keberagaman pintu masuk dan keberagaman asal penyebar Islam di Nusantara inilah yang menyebabkan juga terjadinya keberagaman ekspresi keislaman bangsa Nusantara. Bukan keberagaman agama Islam loh ya, keberagaman ekspresinya gitu, yang beragam. Karena ketika misalnya para pendakwa-pendakwa dari India, dari Gujarat, ketika dia masuk ke Nusantara, kan dia sudah membawa juga ekspresi kebudayaan Islam Gujarat, ekspresi kebudayaan India. Demikian juga umat-umat Islam, para ulama yang dari Cina misalnya, begitu masuk ke sini dia kan sudah membawa ekspresi keislaman dalam bentuk tradisi budaya Cina gitu. Nah ini yang menyebabkan Islam di sini juga bentuknya, formatnya, ekspresinya menjadi beragam guys. Bukan Islamnya yang beragam, Islamnya tetap satu. Qul huwallahu ahad Allahu shomad, kalimat syahadatnya tetap satu. Sholatnya menghadap ke Ka'bah tetap nggak ada yang di Tugu Monas, nggak ada. Tapi ekspresinya bisa berbeda-beda karena asal kedatangan para penyebar Islam di Nusantara ini yang beragam gitu. Lalu kenapa kok mudah diterima oleh bangsa Nusantara? By proses ini guys. Coba kalau kita hitung ya. Islam masuk abad ke-7 akhir. Atau taruhlah awal abad ke-8. Tapi kalau kita baca sejarah, Islam baru berkembang kan era awal abad ke-15. Akhir abad 14. Pada eranya Wali Songo. Gitu kan. Artinya ada masa vakum antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Ini juga bisa kita konfirmasi misalnya pada catatan Marco Polo. Gitu. Catatan Marco Polo mengatakan bahwa pada saat itu dia sudah melihat beberapa pemeluk Islam. Itu yang rata-rata didominasi oleh orang asing atau wong monco, yang itu adalah Arab, India, dan Cina. Nah ini dikonfirmasi lagi catatan Haji Makwan misalnya yang melakukan ekspedisi ke Nusantara pada
awal dan pertengahan abad ke-15, 1430-an. Mak Wan ini ikut Cheng Ho beberapa kali, kalau nggak salah 4 atau 3 kali dia ikut ekspedisi ke Nusantara sama Cheng Ho. Nah, di catatan Haji Mak Wan itu juga disebutkan bahwa agama Islam masih dipeluk mayoritas orang asing, sementara para pribumi penduduk Nusantara mayoritas masih penganut agama lokal dan Hindu-Buddha. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa rentang abad ke-7 akhir sampai awal abad ke-14 ini Islam belum bisa berkembang di Nusantara. Nah, menurut analisanya Agus Sunyoto misalnya, beliau mengatakan ini karena adanya kesalahan dalam metode dakwah. Gitu. Apa yang dimaksud Agus Sunyoto? Adalah metode dakwah yang tidak related, tidak kompatibel dengan akar-akar kultural, tradisi, dan konstruksi sosial bangsa Nusantara. Dia ngasih contoh misalnya, pada saat itu kan konstruksi bangsa Nusantara secara sosiologis kan dipengaruhi oleh paham-paham Hindu-Buddha yang sudah mapan, juga paham-paham agama lokal yang related dengan pemikiran Hindu-Buddha, terutama soal kasta. Nah, kasta ini kan sebetulnya bukan tinggi rendah ya, tapi ini soal division of labor sebetulnya kalau saya memahami, pembagian peran. Misalnya kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini adalah mereka yang penjaga moral, etik, dan penyampai pesan agama. Kasta Ksatria itu adalah para satria yang bertarung, berpolitik, dan menjadi ya pimpinan-pimpinan sosial politik di masyarakat. Yang ketiga adalah Waisya, kasta Waisya. Ini adalah sebetulnya kelompok profesional, itu ya pedagang, terus kemudian para ahli-ahli undagi dan lain sebagainya. Nah, yang keempat baru kasta Sudra, orang awam. Nah, yang menarik, yang bawa agama Islam ke Nusantara ini hampir selama 5-6 abad ini kan para pedagang gitu. Biarpun di sananya tokoh agama misalnya ulama, tapi covernya di sini pedagang. Lah pedagang ini bagi orang-orang Nusantara kan masuknya kasta Waisya, bukan kasta Brahmana. Nah, maka biar bagus apapun ya susah. Paling ya, wah ini bagus ya ajarannya, omongannya bagus, tapi kok yang ngomong pedagang ya, kasta Waisya ya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, situasi inilah yang kemudian dikritisi oleh para wali, khususnya dimotori oleh Mbah Sunan Ampel misalnya. Mbah Sunan Ampel kemudian melihat konstruksi sosial yang seperti itu, nah ketemulah melakukan itu. Kalau gitu kita harus istilahnya macak Brahmana kalau mengajarkan Islam. Brahmana itu harus ahli agama, dia penguasa Mandala. Mandala itu lembaga pendidikan, maka dia bangun pesantren. Nah, pesantren di Ampel Dento sebagai pusat untuk gulawentah santri, mendidik santri yang akan mengajarkan ajaran Islam. Ini strategi kebudayaan yang luar biasa. Maka barulah muncul yang namanya kiai, ulama yang posisinya sama dengan Brahmana misalnya. Nah, kemudian dibangun pesantren sebagai lembaga pendidikan tempat menciptakan para kiai, para ulama yang ini para Brahmana, para resi. Makalah ditransformasikan dari sistem pendidikan Mandala, dari sistem pendidikan Sanggar, dari sistem pendidikan Padepokan yang dulu sudah ada, ditransformasi menjadi sistem pendidikan pesantren. Beberapa kitab-kitab yang dulu diajarkan, misalnya Tingkaing Wiku, kitab Selakrama, itu kemudian diadopsi karena secara etik moral sama dengan ajaran-ajaran Islam. Gitu. Tinggal tauhidnya saja yang ditransformasikan. Jadi itu caranya, maka dengan ini Islam lebih mudah diterima. Yang kedua, dari segi konstruksi pola pendidikan juga konstruksi seni budaya. Orang dulu itu Nusantara itu kan paling seneng seni, Mas. Karena orang Nusantara itu
lebih cenderung pada mengembangkan dimensi afektifnya daripada kognitifnya. Nah, maka kesenian berkembang, wayang yang paling monumental misalnya. Nah, wayang ini menjadi apa ya, instrumen efektif untuk memberikan penjelasan, untuk menjadi sarana menyampaikan pesan. Maka selama 5-4 abad ini nggak berkembang karena nggak nemu alat yang paling efektif untuk memberikan penjelasan, terutama di Jawa. Para wali mikir, ini alatnya apa ya supaya mereka related. Ini ada wayang nih, gitu. Mereka juga mikir loh, tapi wayang ini kan miliknya orang Hindu Buddha, gitu. Nah kalau kita mau pakai wayang nanti ada dalil mantasabaha biqaumin fahuwa minhum, gitu. Kan para wali tahu bahwa wayang ini juga sumbernya dari Hindu, Buddha, Mahabharata, Ramayana. Padahal ada dalil mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi kaum tersebut. Nah nanti kalau kita wayang, kita kayak agama Hindu, berarti kita menjadi bagian agama Hindu. Nah kalau dalil itu yang dipakai, ya akan ketemu seperti itu. Tapi dalil ini kan banyak, sesuai konteksnya. Para wali mikir, oke, karena yang paling efektif, yang paling powerful untuk menyampaikan pesan ini wayang, kita pakai aja wayang. Sementara kita nggak pakai dalil mantasabaha biqaumin, tapi pakai dalil khotibun nas ala qadri ukulihim. Berilah penjelasan manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan pola pikir, selera, dan gaya pandangnya itu. Udah kita pakai dalil yang ini untuk melegitimasi wayang sebagai sarana dakwah. Nah, jadi dalil itu ada peruntukannya guys. Jadi enggak kita mati hidup kondisi apapun mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Sastra blangkonan itu berarti wong abangan itu nganggo blangkon. Ayo kita enggak ngerti dalil, enggak ngerti peruntukannya, ya repot kita nabrak-nabrak. Mungkin para wali enggak akan pakai wayang kalau dalil itu yang dipakai. Makanya para wali dengan melihat siakul kalam, konteks sosial budayanya, maka digunakanlah wayang dengan membuat rekonstruksi. Misalnya dari segi penampilan. Wah itu ijtihadnya banyak loh guys. Jadi para wali melakukan persidangan untuk menentukan wayang sebagai sarana dakwah itu berkali-kali sidangnya. Dimulai dilihat dari segi hukum perspektif fikihnya, dilihat dari perspektif tasawufnya, dilihat dari perspektif siasahnya, dan lain sebagainya. Sampai ada 9 transformasi itu kalau di bukunya Agus Sunyoto itu dikatakan sampai bisa digunakan menjadi sarana dakwah. Nah, akhirnya wayang dipakai dengan satu format penampilan panggung dirubah, terus kemudian tata cerita sebagian dirubah, terus kemudian gending-gending dimaknai dengan makna baru dan lain sebagainya. Nah, melalui jalur kebudayaan yang menghormati dan menjaga tradisi baik inilah akhirnya Islam diterima dengan enjoy, fun, mudah. Karena dianggap bukan ancaman, gitu loh. Wah, kalau dulu kan ini agama baru nanti merusak tradisi saya ini. Wah, ini nanti kita disingkirkan nih dengan ini. Enggak guys, justru dengan adanya pendekatan budaya, pendekatan tradisi, orang-orang Nusantara menjadi fine menerima Islam, enjoy, fun. Nah, akhirnya kurang dari 50 tahun Islam berkembang secara pesat. Enggak ada satupun candi yang dirusak dengan masuknya Islam ke Nusantara. Enggak ada. Rumah ibadah enggak ada satupun candi yang rusak dengan masuknya Islam ke Nusantara. Malah dijaga keberadaannya. Enggak ada etika yang hancur, malah menjadi diperkuat. Contohnya apa? Misalnya, saudara-saudara kita penganut agama Hindu ini kan mensucikan sapi sebagai hewan yang disucikan, sebagai kendaraan Betara Wisnu, itu kan Andini kan, sehingga orang-orang saudara-saudara kita penganut agama Hindu sangat mensucikan sapi. Sementara di Islam ini sapi sebagai hewan potong untuk dikonsumsi yang nikmat, yang halal. Nah, atas kondisi ini apa? Muncul fatwanya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu memberikan fatwa untuk umatnya. Lur dulur, saudara-saudara,
kaumku umat Islam, kalau sampean pengen makan daging, jangan motong sapi ya, potonglah kerbau, kambing, ayam. Ini sama halalnya, sama nikmatnya, sama enaknya. Kalau mau kurban ya pakai kerbau saja, atau pakai kambing saja. Nggak usah pakai potong sapi. Untuk menjaga perasaan saudara kita itu loh yang umat Hindu. Itu karena hewan ini disucikan. Nah sampai sekarang itu di Kudus itu jarang loh. Sapi, saya ini lahir di Pati. Di Pati itu sampai itu Pati kan dekat Kudus. Jadi sekitar Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Demak itu jarang daging sapi. Baru akhir-akhir ini aja. Saya kecil itu masih susah nyari daging sapi. Yang ada daging kerbau. Sampai sekarang di Kudus itu kalau sampean cari soto sapi itu masih susah. Yang ada soto kerbau, sate kerbau. Ini akhlaknya umat Islam Nusantara untuk menghormati, menjaga hubungan baik, solidaritas. Sehingga dengan cara ini Islam mudah diterima karena bukan dianggap menjadi ancaman yang menakutkan, bukan dianggap sebagai kelompok yang mau menggusur tradisi dan kepercayaan orang lain. Gitu. Dan itulah yang terjadi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang seperti itu. Kearifan-kearifan tradisi yang dijaga, dipelihara sebagai sarana untuk membangun akhlak, moral, menyebarkan ajaran agama Islam. Nah itu loh guys, ceritanya kenapa Islam ini akhirnya mudah diterima di Nusantara ini. Nah, kalau nyampaikannya Islam dengan marah-marah, caci maki, nyebar hoak, teriak-teriak di jalanan sambil bawa pentungan, ayo takut orang-orang. Kok Islam gitu ya? Masa sih Islam gitu? Nah akhirnya takut orang. Tapi kalau dengan enjoy, fun, damai, seperti yang dilakukan Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria misalnya. Mbah Sunan Muria itu temannya juga para bedanda, para biku loh. Beliau memiliki teman yang namanya Datuk Lodang. Nah, Lodang Datuk itu pimpinan agama Hindu di sana. Itu teman akrabnya. Beliau menjadi konsultasi mengembangkan sektor pertanian itu katanya itu. Dan Mbah Sunan Muria ini terkenal dengan ahli pertanian. Dia ini penemu pestisida herbal, kira-kira seperti itu. Penemu desain pengairan untuk pertanian, itu Mbah Sunan Muria. Sehingga dengan pendekatan kultural seperti ini Islam menjadi lebih mudah diterima. Itu loh guys ceritanya guys. Wah. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, S.Ag, M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.